Tolong wartawan duduk dulu, itu anak-anak saya mau lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatukan kita di tempat yang sangat bersejarah ini. Di tempat ini pada tanggal 24 Agustus tahun 62, Bung Karno dengan sukses telah membuka pesta olahraga Asian Games. Dari tempat ini pula bergelora kebangkitan bangsa-bangsa yang baru merdeka melalui sebuah penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces atau GANEFO. Hadirin sekalian, hari ini seperti tadi yang telah dikatakan oleh Mbak Puan adalah puncak peringatan bulan Bung Karno. Bulan Juni ini bagi partai merupakan sebuah bulan yang sangat menentukan, bukan saja bagi kehidupan partai kita, tetapi juga merupakan sebuah kehidupan bagi jalannya bangsa dan negara kita. Supaya kalian selalu ingat kepada sejarah, yaitu ingatlah jas merah. Hari ini adalah kembali puncak peringatan bulan Bung Karno, sebagai yang juga telah diterangkan oleh Mbak Puan. Beliau itu benar-benar pejuang sejati yang berjuang tanpa pamrih. Bagi Bung Karno, dedication of life itu bukanlah hanya slogan, tetapi dijalankan dengan seluruh jiwa raganya. Dalam perjuangan yang begitu panjang, sampai Bung Karno diakui dunia sebagai seorang sosok pembebas dengan konsepsi ideologinya yang berangkat dari falsafah petani yang disebut namanya Pak Marhain. Seringkali orang mempelesetkan, katanya kalau Marhain itu adalah komunis. Padahal saya sebut Bapak Marhain. Dia itu sebenarnya seorang petani. Ketika Bung Karno sedang kuliah di Bandung, beliau bertemu dengan Pak Marhain. Beliau bertanya begini, Bapak seorang petani bahasa Sunda. Ya. Tanah ini punya siapa? Punya abdi. Bahasa Sunda saya tuh abdi. Kalau tanaman padi ini punya siapa? Punya abdi. Alat-alat cangkul dan lain sebagainya punya siapa? Punya abdi. Kalau sudah dipanen, dijual, uangnya untuk siapa? Untuk abdi. Setelah berpikir merenung yang dinamakan kontemplasi panjang, maka Bung Karno merasa bahwa perjuangan ini harus seperti apa yang dimiliki oleh Pak Marhain. Dia merasa bahagia karena semuanya sudah punya. Tetapi yang tidak dipunyai oleh Pak Marhain itu adalah apa? Yaitu hanya
yang namanya hidup sederhana dan sekedarnya saja. Oleh sebab itu, Bung Karno di dalam pikirannya, pasti ada yang bertanya, kok ibu tahu? Lah saya kan putrinya. Jadi saya sudah pernah loh, kalau ada yang tidak percaya, itu ada makamnya. Saya lupa di mana, tapi di daerah Bandung begitu. Jadi jangan dikatakan kalau saya bilang marhain itu lalu komunis. Jadi akhirnya di dalam mengekstraksi cara berpikirnya, maka Bung Karno melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu yang lalu pun Pancasila itu sepertinya diredupkan, diplesetkan. Padahal itu adalah, makanya harus semua yang namanya anggota partai PDI Perjuangan itu belajar namanya lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena semua pada waktu itu seluruh pemimpin bangsa itu bertemu di sebuah rapat yang namanya BPUPK. Orang banyak yang berpidato pada waktu itu, tetapi ketika pemimpin rapat menanyakan, sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai falsafah dasar negara yang akan kita merdekakan nanti itu apa? Bung Karno menunjuk, bolehkah saya berbicara? Beliau berbicara panjang lebar. Akhirnya dengan ditepuk tangani oleh seluruh anggota yang hadir pada waktu itu. Dan untuk tepuk tangan berdiri itu saudara-saudara, kalau bahasa Inggrisnya adalah standing ovation, itu orang tidak bisa dipaksakan. Jadi bertepuk tangan nanti sambil berdiri, itu sebuah tanda kehormatan yang luar biasa. Sama ketika beliau juga membacakan pidatonya, yaitu di PBB yang disebut to build the world anew, membangun dunia baru. Itu pun mendapatkan yang namanya tepuk tangan, standing ovation. Nggak bisa kalau disuruh-suruh. Semuanya itu menandakan apa? Cara berpikir Bung Karno itu ternyata mendunia, saudara-saudara. Jadi di tangan Bung Karno politik itu bergerak ke bawah. Ke bawah. Ingat, ke bawah. Ke siapa? Ke siapa? Siapa? Kurang keras. Siapa? Ke yang saya sebut sekarang akar rumput. Rakyat itu akar rumput. Kenapa? Karena ini ada rumputnya ditutupi, tapi nanti kalau dibuka dia cepat bertumbuh kembali. Jadi rakyat itu, akar rumput itu tidak pernah bisa dipunahkan, saudara-saudara. Ingat itu. Nah, makanya ketika tanggal 17 Agustus 45 itu saya tanya bapak saya, waktu itu sebetulnya takut apa tidak? Toh masih dijajah dengan Jepang. Dan waktu itu Belanda dibantu sekutu masih juga ada. Ya takut. Nah terus kok bapak berani? Karena saya yakin, hakul yakin bahwa
setelah bunyi proklamasi ini saya dengungkan, maka yang namanya Indonesia akan menjadi sebuah negara merdeka, berdaulat, dan bebas aktif, saudara-saudara. Jangan lupa loh, jangan lupa loh. Nanti yang rugi kalian sendiri kalau ada yang mau merubah-rubah ini. Saudara-saudara sekalian, di tangan Bung Karno politik ini bergerak seperti tadi yang saya katakan, keberpihakan tuh selalu harus ada kepada akar rumput. Karena apa kata Bung Karno? Di dalam gubuknya rakyat miskin itulah energi perjuangan kepartean berasal, dan Tuhan bersemayam di gubuknya rakyat miskin. Nah, jadi kalau kalian luar biasa loh bisa datang ke sini. Coba kalau mereka mungkin mendengar, aduh kok saya ndak bisa ke sana ya, kok nggak bisa melihat Ibu Mega ya. Coba kasihan apa ndak ya. Watak politik seperti inilah yang dipahami oleh PDI Perjuangan, sehingga melalui Rakernas ketiga pada tanggal 6 Juni yang lalu, PDI Perjuangan mengangkat kembali perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi. Ingat, perintah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Itu nanti yang akan jadi pegangan kita untuk supaya kita bisa menang kembali. Kalian siap apa tidak? Baru juga kepanasan. Suaranya kok sudah melempem ya. Ayo, Satgas. Suaranya tuh keras gitu loh. Siap. Menang. Masih kurang panjang. Nah itu nanti kemana-mana harus diomongkan dengan akar rumput sama rakyat. Rakyat tuh sebenarnya gampang disentuh loh. Artinya apa? Iya, datangi, sampurasun, assalamualaikum. Terus nanti apa kesulitannya? Anak-anak dirangkul, datangkan harapan pada mereka. Jadi gampang sebetulnya, tetapi kalau ndak mau turun, ya ndak akan pernah tahu. Betul apa tidak? Nah, ini karena tadi sebetulnya, tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh Mbak Puan. Semua yang hadir yang terhormat di sini, termasuk Pak Jokowi, lalu sudah dikenalkan Pak siapa ya? Yang calon kita namanya siapa? Siapa? Pranowo Ganjar. Ya. Namanya Pranowo Ganjar. Hah? Kok tumben ya? Nggak salah. Biasanya suka kebalik-balik. Nah, tapi saya akan juga memanggil. Nanti kalau Ibu panggil, mulainya anak ranting. Lalu berdiri. Lalu bilangnya siap, menang gitu. Mau apa enggak? Yang di luar juga kalau itu boleh juga ikut teriak. Nah, anak ranting partai. Ranting partai. PAC partai, DPC partai,
DPD Partai, DPP Partai, Satgas Partai. Untunglah suaranya masih kencang. Kamu masih sayang apa enggak sama ibu? Lemes. Lo nanya kok malah teriak-teriak. Kamu masih sayang apa tidak sama ibu? Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong. Ini janji loh. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh. Ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Pasti sudah tahu. Nah, untuk itulah dengan demikian kita membagi berkah kepada mereka sebagai bentuk gotong royong bangsa. Komitmen partai dengan tagline ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena di dalamnya mengandung kebenaran ideologi, keberpihakan, dan visi seluruh anak bangsa. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku tercinta, perhatian terhadap fakir miskin dan anak terlantar adalah praksis ideologi Pancasila yang harus dijabarkan secara utuh. Para pendiri bangsa, dengar, memasukkan ketentuan pasal 34 ayat 1 di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh kesadaran agar tidak ada lagi kemiskinan di dalam buminya Indonesia merdeka. Pertanyaan kita semua, apakah ini mungkin? Ayo jawab, apakah ini mungkin? Jawabnya kenapa? Ibu nih tahu ya, kalau orang bilangnya mungkin bu, begitu, itu berarti pasti. Tapi kalau mungkin bu, masih ragu-ragu. Pertanyaan saya, Mas, mungkinkah apa tidak? Nah, janji loh, kalian sendiri bilang mungkin. Saya tegaskan, sangat mungkin. Karena apa? Karena Indonesia ini dimerdekakan dan kondisinya sebenarnya Indonesia itu adalah sebuah tumpah darah yang kaya. Raya. Cuman belum diapakan. Belum dibagi bareng-bareng. Nah, karena itulah mari kita bergerak bersama. Dengan gampang gotong royong menyisir ke kampung, ke kolong jembatan, cari anak-anak yang tidak berpunya, yang menjadi yatim piatu, yang sekarang ibu pun meminta PDI Perjuangan bergerak di dalam soal stunting. Mengerti tidak toh stunting itu? Siapa yang belum mengerti? Angkat tangan. Ya, betul. Kurang gizi. Akibatnya apa? Nanti anaknya jadi kerdil, jadi cebol. Yang sayang lagi apa?
karena tidak bagus pertumbuhannya, maka pikirannya, otaknya pun tidak baik. Masa Pak Jokowi sudah dengan semangat mengatakan kepada saya, kepada rakyat, Indonesia itu tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Nah, saya ketika bertemu beliau, saya bilang, Pak, kita aja lagi ada program stunting. Ini mesti bener nol, Pak. Nggak ada lagi anak bangsa ini yang stunting, Pak. Gimana caranya? Ini kan banyak ya. Di belakang saya ketua-ketua umum partai loh. Saya belum tahu ada yang udah mau ikut sama PDI Perjuangan. Ada yang masih mikir. Ada yang udah nanti aja dah. Nanti tanya sendiri aja. Jangan ketawa lo ya. Iya, makanya tanya aja sendiri. Jadi apa coba? Nah, bagaimana? Banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan dan bisa mengangkat kemiskinan itu. Pak Jokowi itu benar. Kemiskinan ekstrim harus dihilangkan. Ya, saya juga nanya, Pak, gimana kalau rakyat kita tidak bergerak semua? Pemimpinnya juga semua. Kemiskinan itu harus bisa ditingkatkan. Tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini. Ya boleh dong saya ngomong. Betul apa tidak? Nah, apa toh untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim? Itu bukan hanya sekedar ukuran pendapatan per hari, namun rasa bahagia, terlindungi, menyangkut keadilan, pekerjaan yang layak, akses terhadap pendidikan, sarana kesehatan, kebijakan sosial negara, dan semua itu kalau bisa terjadi, pasti apa yang dikatakan tadi oleh Bung Karno, di gubuk-gubuk orang miskin itulah yang sebenarnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kelihatan terus rasa bahagia. Karena itulah jejaring kerjasama itu sangat-sangat diperlukan. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf, dan hadirin sekalian, sungguh menjadi kado istimewa bagi bangsa Indonesia dalam menjelang peringatan Bulan Bung Karno ini. UNESCO telah menetapkan 3 arsip pidato Presiden pertama, Dr. Insinyur Soekarno, sebagai Memory of the World, yaitu menjadi milik dunia bersama. Memory of the World. Jadi boleh digunakan oleh siapapun di dunia ini, yaitu pidato di depan Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955, lalu pidato to build the world anew di hadapan sidang umum PBB tahun 1960, dan pidato pada KTT non-blok pertama di Beograd tahun 1961. Apa toh? Pidato Bung Karno diakui dunia ini apa? Jadi artinya kita diberi pengakuan bahwa Indonesia semakin terpanggil pada misi global yang begitu penting, yakni menwujudkan tata dunia baru yang bebas dari penjajahan dan terus berjuang untuk perdamaian dunia secara abadi. Misi tersebut telah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peringatan Konferensi Asia Afrika 60 di Bandung tahun 2015, dan keberhasilan penyelenggaraan G20 serta posisi Indonesia saat ini sebagai ketua ASEAN merupakan bukti otentik kepemimpinan Indonesia. Dalam upaya ini
terbukti apa? Bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno itu sampai hari ini tetap relevan. Saya percaya dengan spirit Dasar-Sila Bandung dan solidaritas bangsa-bangsa melalui gerakan non-blok mampu menghadirkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Dasar-Sila Bandung itu jangan lupa loh, itu ditandatangani 29 negara loh. Jadi bukan kita sendiri. Kepemimpinan Indonesia bagi dunia dapat dijalankan sekiranya kita secepatnya menyelesaikan berbagai persoalan dalam negeri kita dengan semangat gotong royong. Dalam upaya ini, kesinambungan kepemimpinan nasional sangatlah penting. Atas dasar hal tersebut, maka pada tanggal 21 April 2023, saya tidak ngomong sama siapa-siapa, hanya saya ceder. Bertepatan dengan hari lahir Ibu Kartini, saya telah menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Kenapa toh? Kok saya ambil hari Kartini? Karena saya kadang-kadang tuh kesel. Keselnya apa? Lah, kalau lihat sejarah, makanya belajar sejarah. Peran perempuan itu, walah sebetulnya sebelum merdeka loh. Mereka itu supaya kalian mengerti siapa toh pahlawan-pahlawan perempuan kita sebelum kemerdekaan. Nyi Ageng Serang tahun 1752, Marta Kristina Tiahahu 1800, Cut Nyadin Aceh 1848, Cut Nyak Mutia 1870, Maria Walanda Maramis 1872, Nyai Ahmad 8, Nyai Ahmad Dahlan 1872, Raden Ajeng Kartini 1879, dan Dewi Sartika 1884, Rasuna Said 1910, Fatmawati Soekarno masih sampai hari ini. Tahu nggak Fatmawati Soekarno itu siapa ya? Apa? Nggak dengar. Ibu Fatmawati itu siapa ya? Ayo. Nenek saya. Nenek saya. Bukan. Bu Fatma itu yang melahirkan saya ini. Makanya saya ini jadi perempuan yang tangguh gitu loh. Coba. Ya, betul apa enggak? Betul enggak? Mantap apa tidak? Iya, keren loh. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, tadi sudah saya sampaikan. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tadi saya katakan di belakang saya ini ada beberapa partai yang sudah pasti. Itu ada 3 dari PPP, Partai
Partai Persatuan Pembangunan. Ayo Pak Mardiono berdiri. Beliau nomor 1, Bu. Saya sama-sama boleh enggak, Bu? Boleh, Pak. Nah, lalu tapi ada lagi. Ini abang saya ini. Ndesek-ndesek aja. Dari Partai Hanura, yaitu Pak Oso. Dia suka marah-marah kalau kenapa kamu nggak pernah ajak abang ya? Ayo sinilah kalau mau ikut gitu. Yang ketiga itu orangnya tidak ada. Salam dari Pak Haritanu Wijaya. Saya kenalnya Pak Haritanu, nama panjangnya Pak Haritanu Wijaya dari Perindo. Kalau di sini ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir-mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh. Ndak ikut ya ndak apa-apa. Betul ndak? Merdeka! 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 Itu namanya teguh, hatinya teguh, tindakannya teguh. Nah, gini jempolan. Nah, gitu loh, ai. Nah, kita perlunya apa? Udah jangan teriak-teriak. Kalau keluar dari sini nggak teriak-teriak lagi loh. Bergerak, 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 bergerak. Satu barisan. Tadi Mbak Puan bilang rampak barisan, satu barisan. Gitu, ketuk setiap pintu-pintu hati rakyat. Kula nuwun, sampurasun. Pasti rakyat dengar gitu itu. Pasti jatuh hatinya. Sebab dengan tantangan ke depan tidaklah mudah, diperlukan. Nah ini juga kasih tahu, kalau mau milih pemimpin, jangan hanya lihat tampangnya. Aduh, ibu suka pusing. Ada dulu ya, kalau kan waktu ibu mau jadi presiden lagi, terus ada ibu-ibu kan bilang gini, aduh ibu maaf, sebetulnya saya mau milih ibu lagi, tapi saya kok kepingin milih yang ganteng. Aduh pusing kepala saya. Ya tapi ya sudah, maunya sendiri. Jadi ibu ini biar udah cantik kayak gini, nggak diakui, salah besar. Lo ibu udah jelek apa cantik? Nah, jangan bohong. Padahal ibu udah nenek-nenek lo. Tahu nggak umur ibu berapa? Umur ibu berapa? 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 67. Ibu nih udah nenek. Hanya karena semangat jadi masih bisa teriak-teriak. Nah sudah, kalau kamu masih sayang ikuti saya. Nah, kalau pemimpin tuh sebetulnya mesti dilihat lahir batin, jangan fisik saja, terpersona gitu. Diperlukan pemimpin yang berpengalaman baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, kepemimpinan yang visioner, yang arif, bijaksana, dan memiliki rekam jejak prestasi yang baik, serta mengakar. Ini yang paling penting, mengakar kepada akar rumput. Saya ingatkan
saya ingatkan 5 menit coblosnya, 5 tahun ngerasain seneng atau susahnya. Hati-hati loh. Karena itulah gunakan hak pilihmu dengan sebaik-baiknya. Pak Ganjar Pranowo akan terus berjuang bersama Presiden Jokowi di dalam mendayagunakan bonus demografi bagi percepatan kemajuan bangsa. Pak Jokowi bilang sama saya, "Ibu, ini keberuntungan Indonesia. Dari tahun ini 2023, 13 tahun kemudian, produk demografi. Demografi itu orang, rakyat. Itu dari umur 16 sampai 60 adalah usia produktif. Jadi bisa bekerja, belum pensiun. Nah, tapi kalau ruang kerjanya tidak disediakan, harus bagaimana kehidupannya. Makanya itu nanti kita genjot. Kalau apa? Kalau kita menang, kita genjot, kita genjot, kita genjot. Bisa apa tidak? Ya kalau kalian hanya, aduh ibu kok suruh genjot-genjot, saya kan cuman anak ranting. Anak ranting itu apa? Anak ranting itu adalah kalau namanya panah, maka dia adalah itu senjatanya yang duluan jerap masuk. Jadi jangan mikir kita kecil bu, anak ranting aja. Kalau tidak ada anak ranting, tidak ada ranting. Iya dong. Kalau tidak ada ranting, tidak ada PAC. Begitu juga PAC mendukung yang namanya apa? Yang namanya DPC. Lalu DPC, kalau ada DPC ya, yang nggak mau kerja, kasih tahu ibu ya. Siap, siap, siap. Iya, masa maunya duduk aja di kursi. Wow, saya DPC. Kalau DPD sama juga. Kalau DPP lebih sama juga. Ini di bawah ibu semuanya tuh. Kupingnya dengerin ibu, padahal hatinya udah degap, degup, degap, degup. Karena mikir gini, aku udah turun ke bawah apa belum ya? Aku udah turun ke bawah apa belum ya? Ibu sekarang udah punya loh tempat monitoring. Nah, untuk itu maka kita mesti bangun Indonesia sebagai bangsa pelopor, bangsa pejuang. Jalan kemakmuran kita wujudkan melalui sebuah revolusi mental serta penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kedepankan riset dan inovasi. Anak-anakku sekalian dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada, hati saya sungguh terharu bahwa PDI Perjuangan yang saya pimpin kini hadir sebagai mempunyai karakter sebagai partai pelopor. Satgas partai yang mendampingi saya. Satgas ini sekarang bagus begini. Dulu ketika menjadi benteng saya pada masa sulit saya, kini tampil penuh disiplin dan membanggakan. Satgas partai inilah yang menjadi benteng hidup saya ketika masih zaman PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ketika itu masa Orde Baru, susah banget. Yang namanya digontok gini, digontok gitu. Tapi ibu biar digontok gini, digontok gitu, ibu tetap nah gitu loh. Jadilah kalian semua benteng Pancasila, benteng kebenekaan Indonesia, benteng negara kesatuan Republik Indonesia, dan benteng seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih juga
saya sampaikan kepada seluruh panitia, komunitas juang Jawa Tengah, para pengisi acara, dan secara khusus penari kecak perempuan. Ini tari kecak itu biasanya laki. Jadi ibu bilang pada Mas Guru, adik saya sendiri, dia itu seniman. Kamu bisa nggak ngajarin perempuan nari kecak? Cak 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 gitu loh, nanti lihat deh, keren. Yang sudah berminggu-minggu digembleng oleh adik saya dan Badan Kebudayaan Nasional atau BKN PDI Perjuangan. Nanti pada puncak acara, dan itu jadikan sebagai sebuah kebanggaan kebudayaan kita, sebagai sebab tanpa berdiri kokoh pada identitas kebudayaan bangsa, kita akan menjadi bangsa terasing di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Secara khusus, nah ini kali ini pasti kalian kan mikirnya gini, kenapa bendera kita itu banteng, lalu disebut banteng moncong putih. Jadi saya ingin mengenalkan ketika kami PDI tidak boleh mengikuti pemilu. Saya heran juga loh. Waktu itu kita nggak boleh. Terus saya pikir gimana ya, saya udah punya partai. Akhirnya saya tanya kepada mereka yang berkepentingan, kalau mau ikut bagaimana ya? Ganti nama, Bu. Nah itulah supaya tahu namanya adalah menjadi PDI Perjuangan. Perjuangannya tidak boleh disingkat, PDI-nya boleh. Tapi kalau paling bagus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu logonya itu disebut banteng bulat moncong putih. Jadi kalau kita gampang benar kasih tahu sama akar rumput. Apa coba? Udah cari aja gambar banteng. Itu loh mulut moncongnya lucu, putih. Nanti pasti dicari. Itu adalah waktu itu apa? Sayembarakan. Lalu yang menang siapa? Namanya Saudara Triawan Munaf. Mana dia orangnya? Ada ndak di mana ya? Mana ya? Mana ya? Oh itu ada. Beliau cerita, Bu ternyata waktu ikut ibu itu Bu, susah ya. Kenapa? Waduh kemana-mana saya diikuti Intel. Saya bilang gak apa-apa, Intel juga baik kok. Nah ini akhirnya, marilah dari Gelora Bung Karno ini kita tampilkan watak kesejatian politik yang menyatu dengan rakyat. Setelah acara ini berakhir, pulanglah ke rumah masing-masing dengan penuh semangat. Sampaikan salam saya kepada semua keluargamu, sanak saudaramu, rakyat Indonesia yang tidak bisa kemari, yang tidak pernah lelah berjuang mencapai Indonesia maju, adil, sejahtera, dan bermartabat. Terus bergerak, menangkan pemilu 2024. Majulah Indonesiaku, bangkitlah bangsaku. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satyam Eva Jayate, kebenaran adalah selalu mau dan mau tidak mau akan membuktikan diri bahwa dia adalah benar. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.